internasional. Tapi nggak gini banget gitu. Jadi perbedaan definisi kata itu kita udah gap zaman yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi inilah ketika Bapak Ibu melihat anak-anak semacam ini, kita mengamati dulu, belum boleh kita menyalahkan, gitu. Kita harus melihat sejauh apa dampak seperti ini, ya. Apalagi kita berkaitan dengan AI sekarang, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu, kalau saya bisa sarankan, kita ini berhadapan dengan AI. Kalau saya sebut AI itu kan biasanya kalau orang-orang cendekia itu menyebutnya artificial intelligence atau apa ya? AI itu apa Mbak? Padanannya yang lain, artificial intelligence, kemudian apalagi Mbak? Mbak Agustina, kecerdasan buatan begitu ya. Nah, kalau saya itu menyebutnya akal imitasi, Mbak. Dan Bapak Ibu guru, nggih. Jadi saya tidak sarankan Bapak Ibu guru yang hadir di pendidikan dini, PAUD, SD, kalau SMP juga ya belum ya. Jadi jangan memperkenalkan AI terlebih dahulu. Karena apa? Karena mereka harus punya basic dulu. Misalnya AI dalam digunakan untuk menulis. Jadi mereka harus terbiasa untuk mengasah semua karsa cipta rasa mereka begitu ya. Jadi praktik konvensional menulis harus masih ditegaskan di sekolah dasar dan PAUD begitu ya. Kemudian di SMP juga kalau bisa jangan terlalu banyak kita perkenalkan. Ya karena mau tidak mau kan kita harus ya memperkenalkan dunia teknologi itu pada peserta didik karena supaya mereka tidak terjadi gap. Nah, kalau bisa ini dikuatkan dulu motoriknya gitu misalnya untuk menggambar kalau AI yang digunakan untuk menggambar atau melukis itu mereka harus punya dasar dulu baru nanti diperkenalkan begitu saran saya Bapak Ibu ya strategi literasi di dalam kehidupan yang kita berdekatan dengan AI begitu Bapak Ibu. Saya punya cerita menarik Bapak Ibu tentang AI ini. Saya didapuk menjadi juri cerpen tingkat nasional begitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah berhadapan dengan AI. Itu dari 300 cerpen ya, karena saya suka membaca jadi saya menemukan ide-ide baru dari cerpen-cerpen yang saya baca itu tingkat SMA. Nah, di suatu ketika ada satu tulisan gitu ya, satu cerpen, satu karya yang memang bagus secara penulisan, kemudian secara alur itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi nggak tahu ya mungkin ini dari sekian peserta ini yang sedang apes mungkin ya. Ini yang sedang apes atau mungkin saya yang memang harus belajar lebih banyak lagi begitu ya. Jadi di juri itu saya akhirnya menemukan oh kayaknya ini terlalu sempurna untuk seorang manusia. Jadi ya, kalau nanti yang belum punya jodoh gitu jangan cari yang sempurna ya. Itu pasti bukan manusia gitu, itu dewa. Jadi saya melihat oh ini sosialisasi EYD baru saja itu seminggu ya EYD versi 5. Nah, eh, anak ini sudah mengaplikasikan itu dalam penulisan cerpennya. Nah, ini menjadi titik balik saya untuk dapat menelusuri lebih dalam terkait tulisan tersebut. Akhirnya saya menggunakan detektor AI dan Bapak Ibu tahu hal yang mencengangkan. Nah, itu terdeteksi ternyata bukan buatan manusia begitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya karena ada 3 juri, kita akhirnya berdiskusi. 2 juri itu bersepakat bahwa ini adalah 10 besar gitu karena tulisannya memang bagus. Akhirnya saya berikan penilaian tersebut begitu ya dan terjadilah perdebatan yang sengit. Oh ternyata bisa ya AI itu membuat cerpen sedemikian bagus bisa Bapak Ibu dengan prompt-prompt tertentu begitu ya. Akhirnya apa? 2 juri bersepakat dengan apa yang saya yakini. Akhirnya kita memutuskan bahwa cerpen yang apa berasal dari manusia, tulisan manusia itulah yang akan dimenangkan begitu. Jadi honor juri saya itu semakin meningkat, Mbak. Itu meningkat ya karena ya sekali lagi untuk menghargai. Nah, itu. Jadi kan saya tidak orientasinya adalah uang ya, tetapi bagaimana profesionalisme, integritas itu untuk menemukan bakat-bakat terbaik gitu ya supaya tidak teracuni dengan hal ini, maka itu akan berdampak ternyata pada kualitas hidup dan kualitas
apa ya, kualitas bagaimana kita mendidik begitu Bapak Ibu. Nah, saya juga ketika saya berbincang mengenai AI ini bukan berarti saya tidak mempelajari. Saya harus mempelajari dulu baru saya bisa berkata begitu ya. Saya berlangganan AI ini yang premium yaitu ChatGPT premium itu selama 1 minggu Bapak Ibu. Nah, karena keasikan begitu ya, keasikan akhirnya saya menemukan sebuah ritme yang berbeda. Saya menjadi malas berpikir, saya menjadi berharap gitu AI ini bisa membantu. Jadi saya tidak merasa bahwa saya harus menyelesaikan sesuatu. Nah, itu negatifnya Bapak Ibu. Makanya saya sudahi menggunakan ChatGPT yang premium itu karena saya sudah merasa bahwa saya ini tercerabut dari identitas saya. Nggih, jadi bijak-bijaklah Bapak Ibu ketika misalnya ada webinar tentang ramai-ramai gitu ya, menulis buku dengan AI. Nah, ini kembali lagi harus dibijaksanai apakah itu yang benar-benar diinginkan atau tidak. Karena kalau kita menyerahkan sepenuhnya pada AI, maka kita akan menjadi manusia yang tidak bertumbuh dan tidak belajar. Jadi boleh AI itu digunakan ketika misalnya brainstorming atau apa gitu. Misalnya ketika kita tidak memiliki kemampuan ilustrasi, meminta bantuan AI, nah itu diperbolehkan, tetapi dengan rule-rule yang memang dipahami di dalam dunia pendidikan. Jadi saya sebut akal imitasi itu ya, jadi memang tidak pernah bisa menggantikan manusia, apalagi AI menggantikan guru, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena guru itu tetap berkualitas, tetap punya cipta rasa karsa begitu. Jadi saya berkeyakinan penuh, Bapak Ibu yang memang gandrung di AI, saya rasa mulai menarik diri sedikit demi sedikit agar tidak ketergantungan begitu Bapak Ibu. Nggih, karena kita ini literasi salah satunya ya. Jadi kalau kita udah apa ya, udah karib dengan hal-hal demikian, maka untuk kita melepaskan diri itu susah Bapak Ibu. Nggih, sangat sulit. Oke. Nah, ini salah satu strategi Bapak Ibu karena kita kan sedang mengusung deep learning ya. Jadi entah kapan akan diimplementasikan deep learning ini, makanya pembelajaran itu katanya harus berkesadaran, mindful, meaningful bermakna, menggembirakan joyful, kemudian ada hal-hal lain yang harus dipatenkan dalam deep learning itu. Nah, sebenarnya kita sudah melaksanakan itu jauh-jauh sebelum kurikulum ini ada begitu Bapak Ibu, tapi sekarang ditekankan begitu. Nah, ini strategi literasi agar tidak melulu kita terkesan serius begitu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang bisa ditawarkan di pendidikan atau di pembelajaran, Bapak Ibu itu bisa memberikan waktu yang Sedekah jariah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya, contoh cepat. cukup untuk anak-anak berdiskusi. Jadi ada masalah yang dia temukan, kemudian membentuk satu individu atau kelompok untuk dapat memberikan brainstorming, kemudian diskusi, kemudian berpikir secara luas, menghargai setiap perspektif, menghargai setiap pandangan, gitu ya. Jadi anak-anak sudah dari sejak dini itu dilatih untuk berpikir yang luas, kemudian menemukan solusi atas permasalahan. Nah, mungkin Bapak Ibu gimana sih cara yang benar bakunya gitu ya. Nah, ini dua hal penting yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Strateginya itu adalah Bapak Ibu harus memadatkan, menemukan gitu ya kemampuan dasar yaitu menulis dan public speaking. Karena dua kemampuan ini paling dasar untuk bisa membuat atau menemukan bakat-bakat terbaik dari peserta didik. Nah, saya langsung implementasikan Bapak Ibu nggih. Nah, ini saya implementasikan. Kita melihat kita melihat kondisi di Bali Bapak Ibu. Karena saya melihat fenomena di Bali, jadi saya kabarkan lewat praktik baik di Bali. Nah, ini di Bali kita pariwisata paling unggul begitu ya. Dalam arti diunggulkan adalah pariwisata. Nah, tetapi apakah kita pernah berpikir dampak dari pariwisata itu sangat luas? Salah satunya adalah kehilangan lanskap Bali yang original, kemudian juga kehilangan identitas ya, berkepanjangan jika hal-hal ini dibiarkan terjadi. Nah, kemudian permasalahan yang lain yang berdekatan dengan kehidupan masyarakat adalah permasalahan sampah di Bali. Nah, ini kita bisa
memantiknya dengan peristiwa-peristiwa yang hangat di masyarakat. Salah satunya itu dengan hadirnya fenomena yang ini ya, yang tembus secara nasional begitu Bapak Ibu. Kemudian di Bali bukan Pulau Dewata lagi tetapi pulau sampah begitu ya, sampah plastik apalagi. Kemudian ditemukan data ini numerasi Bapak Ibu nih, di tahun 2023 ditemukan gunung sampah raksasa di Buleleng Bali. Nah, di sini anak-anak dikasih permasalahan terkait sampah ini. Nah, ini kan berkaitan juga dengan kurikulum perubahan iklim yang masuk di dalam setiap satuan pendidikan. Nah, anak-anak dibiarkan untuk berdiskusi. Bapak Ibu jangan dulu memberikan intervensi, tetapi biarkan mereka mencari, kemudian mereka menemukan, kemudian mereka mengolah sendiri. Menelusuri informasi, mengkaji data, fakta, kemudian statistik ya, tabel mungkin yang disajikan oleh anak-anak gitu. Jadi dari diskusi ini dia menghasilkan sesuatu entah dari informasi ataupun melalui grafik. Kemudian ada proses komunikasi. Nah, bagaimana dia bisa merayakan setiap perspektif yang berbeda. Nah, di sini anak-anak akan berlatih public speaking, berlatih untuk dapat menyampaikan argumen dengan tetap mengedepankan sopan santun begitu ya. Kemudian dapat meregulasi emosi ketika misalnya dia tidak diterima pendapatnya, dia bisa apa ya istilahnya, dia bisa meregulasi emosinya bahwa setiap hal yang dia pikirkan itu belum tentu dipikirkan oleh orang lain dan belum tentu diterima oleh orang lain. Nah, ini praktik baiknya yang terjadi di Bali, Bapak Ibu, ini di tingkat sekolah dasar. Nah, ini saya potret di SD 1 dan SD 2 Guang, Gianyar, Bali. Nah, di SD Bapak Ibu, anak-anak, nah ini karena gurunya yang luar biasa Bapak Ibu, kepala sekolahnya yang luar biasa, sinergitas masyarakatnya yang luar biasa, saya ancungi jempol, makanya saya berikan kabar praktik baik ini kepada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di kanal YouTube maupun di ruang virtual ini. Di Gianyar, di Guang itu, kemudian di Gianyar, Bali, di Desa Cemenggaon. Nah, ini volume sampah sudah sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Nah, mereka akhirnya ada satu tokoh di Bali yang berpikir bahwa kita harus kembali pada tutur leluhur atau kearifan lokal. Nah, di Bali itu pada zaman dahulu begitu ya, tutur leluhur itu ada penanganan sampah yang secara kearifan lokal sudah terjadi sejak zaman dahulu, yaitu memiliki tebe. Nah, tebe itu adalah halaman di belakang rumah yang biasanya dimanfaatkan untuk menanam pohon, begitu Bapak Ibu. Kemudian apa areal yang memang dipersiapkan untuk membuang sampah organik. Nah, inilah yang berusaha dikembalikan oleh pendidik. Jadi mengenalkan tebe dalam visual yang modern. Nah, ini tebe modern ini kalau kita bisa lihat aplikasi numerasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada perhitungannya untuk membuat tebe modern. Mereka membuang sampah organik ya, sampah daun, sampah sisa makanan itu di tebe itu di lubang yang dibuat secara khusus. Jadi itu ada di sekolah begitu ya. Anak-anak SD ini membuang apa sampah daun begitu ini di tebenya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Biasanya kan kalau didiamkan seperti ini akan muncul hal-hal yang ini ya Bapak Ibu, perspektif yang mungkin oh itu apa sih tempatnya. Nah, akhirnya guru kesenian dengan dipandu dengan kepala sekolah itu membuat tebe itu menjadi hal yang cantik, yaitu meja meja makan yang akhirnya di tempat penampungan sampah atau pembuangan sampah ini mereka bisa makan di situ. Mereka bisa bercengkrama di situ Bapak Ibu. Jadi ini kabar baik yang saya rasa ini bisa diimplementasikan di setiap satuan pendidikan. Oke. Nah, ini strategi yang lain yang saya rasa Bapak Ibu sudah mumpuni ya di dalam pengajaran dan pembelajaran. Misalnya game dengan berbasis game. Ini ada integrasi ya, titik singgung literasi numerasi pada setiap mata pelajaran, mungkin bisa dipahami bersama Bapak Ibu.
Nah, strategi game, Bapak Ibu di sini game itu juga harus diperhitungkan ya. Jadi yang game saya maksud itu bukan yang menggunakan telepon pintar. Dalam arti anak SD diminta untuk mengakses sebuah tautan atau link begitu, bukan. Tetapi bagaimana game ini bisa menganalisis, menghadirkan daya kritis anak-anak, kemudian juga tahu game ini bersinggungan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Jadi gamenya tidak membuat menunduk, tetapi justru bisa membuat pemikiran kritis ya. Jadi hati-hati sekali berbasis game ini, jangan sampai game ini justru uh, menjadi apa ya, menjadi kenikmatan tersendiri karena kan kita sama-sama tahu bahwa game ini candu gitu Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati memilih game ya. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan game itu sampai seharian gitu ya tanpa adanya refleksi, tanpa adanya feedback. Nah, itu juga salah. Oke. Kemudian yang masih menjadi apa ya, ketertarikan saya itu ya pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini benar-benar bisa meningkatkan pemahaman literasi dan juga numerasi anak-anak, terutama di peserta didik yang saya ampuh, misalnya di tingkat mahasiswa, itu benar-benar ampuh Bapak Ibu. Jadi membuat proyek begitu ya dengan melibatkan berbagai macam pengetahuan ini terintegrasi, dia bisa membuat sebuah proyek yang akhirnya masuk kearifan lokal, kemudian Pancasila di sana masuk, kemudian juga numerasi di sana masuk, literasi masuk. Nah, sekarang bergantung pada kondisi kelas dan juga teritorial Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyeknya seperti apa. Kemudian yang lain strategi blended learning. Nah, ini cocok untuk di tingkat satuan pendidikan tinggi ataupun SMA masih bisa gitu ya. Dengan memanfaatkan AI, kemudian juga teknologi, ini juga bisa asalkan Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk motorik anak itu bertumbuh. Jadi jangan di SD sudah diajari masuk teknologi secara menyeluruh dalam pembelajaran gitu ya, sehingga meniadakan motorik-motorik mereka begitu Bapak Ibu. Oke, nah terakhir Bapak Ibu, ini saya sampaikan, ini mengembangkan filsafat mendidik ya. Jadi hasil mendidik itu tidak pernah mendadak Bapak Ibu. Oke, jadi harus benar-benar sekarang Bapak Ibu ngajar gitu ya, mungkin seminggu yang lalu sudah harus dipersiapkan. Jadi saya masih sangat-sangat terkesan dengan apa yang disajikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya bahwa guru itu seharusnya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, di depan memberi contoh, ya menjadi teladan, itu tidak bisa ditolak. Kemudian di tengah memberi semangat, motivasi, membantu menemukan bakat terbaik. Di belakang memberikan arahan, pengingat, juga hukuman. Hukuman di sini ya mungkin bisa dimaknai bukan hukuman fisik Bapak Ibu ya. Perlu kita memberikan hukuman dalam arti memberikan refleksi senyatanya di kehidupan peserta didik bahwa hidup itu tidak selalu bahagia, tidak selalu apa yang kita inginkan terjadi. Jadi ada hal-hal yang memang ditunda kehadirannya, kemudian ada pula hal-hal yang memang tidak untuk kita begitu. Jadi harus terbiasa menerima kegagalan. Jadi sehingga dia nanti akan bisa menemukan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Nah, kalau kita yang terjadi sekarang kan justru ini, ing ngarso sung kurikulum, ing madil mangun administrasi, kemudian tutpuri manut regulasi. Ya, ini saya mengutip dari salah satu pengajar di UGM gitu. Nah, Bapak Ibu tolong, saya tahu. Ready for a getaway? Plan your trip effortlessly with the Trip.com app. Book flights, hotels, and attraction tickets all in one place. Bahwa menjadi pendidik yang profesional itu akan berbenturan dengan banyak hal. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu guru ataupun pendidik tahu di mana profesional dan integritas, maka kita bisa menjaga amanat dalam mendidik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya, melakukan hal-hal yang menguras energi. Kalau memang itu banyak terbentur, ya kembali pada
pada jati diri bahwa kita menjadi pendidik untuk apa? Untuk mencerdaskan siapa yang dididik dan kita bisa menerima semua anak dari latar belakang apapun sehingga dia bisa menemukan proses belajar. Belajar itu dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, jadi yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Itu saja Bapak Ibu. Ya, Mbak Agustina, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Agustina. Sebentar Mbak, ini saya ambil dulu ya. Saya kehilangan earphone saya lagi satu. Baik, silakan Bapak Ibu. Dua buku menanti bagi penanya terbaik nih. Silakan Mbak Agustina.